Bayangkan menjadi seorang anak sulung yang harus mengorbankan segalanya demi keluarga. Itulah yang dialami Sumi, seorang gadis desa dari Indramayu, Jawa Barat yang harus meninggalkan tanah air demi melunasi hutang keluarganya. Namun, perjuangan ini membawanya ke persimpangan hidup. Keluarga atau cinta? Temukan jawabannya dalam cerita mengharukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Novelia Story. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Cerita kita kali ini penuh emosi dan perjuangan. Yuk, berikan juga sholawat di kolom komentar. Semoga hidup kita diberkahi seperti kisah Sumi ini. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara sawah-sawah hijau di Jawa Timur, hidup seorang gadis bernama Sumi. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, keluarga sederhana yang hidupnya bergantung pada hasil tani kecil-kecilan. Sumi adalah gadis yang tabah dan penuh tanggung jawab, tetapi kehidupan tak pernah memberinya kemudahan. Ketika sang ayah jatuh sakit dan tidak lagi mampu bekerja, beban kehidupan sepenuhnya jatuh di pundak Sumi. Dengan tubuh kecilnya, ia bekerja keras membantu ibunya menjual hasil kebun di pasar, tetapi penghasilan mereka tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian, apalagi biaya pengobatan ayahnya. Hutang keluarga semakin menumpuk, sementara adik-adiknya yang masih kecil tetap membutuhkan biaya sekolah. Setiap malam, Sumi duduk di teras rumah kayu yang hampir roboh, menatap bintang-bintang sambil bertanya dalam hati, "Ya Allah, bagaimana caraku membantu keluargaku keluar dari semua ini?" Air matanya sering jatuh, tetapi ia menyeka dengan cepat. Ia tidak ingin ibunya melihatnya menangis. Dalam kesulitan, Sumi tahu bahwa ia harus kuat untuk keluarganya. Suatu pagi, kabar dari tetangga yang baru pulang dari Timur Tengah menyebar di desa. Tetangga itu menceritakan betapa besarnya penghasilan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Sumi yang kebetulan mendengar pembicaraan itu menjadi penasaran. "Mbak Lina, apa benar di sana kita bisa mendapatkan uang banyak?" tanyanya dengan hati-hati. Lina mengangguk sambil berkata, "Iya, Sumi, tapi tidak mudah. Kamu harus kerja keras dan harus siap dengan segala risiko." Sumi terdiam. Kata-kata Lina terngiang-ngiang di kepalanya sepanjang hari. Di satu sisi, ia merasa takut meninggalkan keluarganya, tetapi di sisi lain, kesempatan itu adalah jalan keluar dari kemiskinan yang menghimpit keluarganya. Malam harinya, ia memberanikan diri berbicara dengan ayahnya. "Pak, aku mau mencoba bekerja di luar negeri. Mungkin ini satu-satunya cara untuk melunasi hutang dan membantu adik-adik sekolah," ucapnya dengan suara bergetar. Ayahnya, yang sedang terbaring lemah, memandang Sumi dengan mata penuh kesedihan. "Nak, kamu masih muda. Dunia di luar sana tidak seperti di sini. Ayah takut kamu akan kesulitan," katanya sambil menggenggam tangan Sumi dengan lemah. Namun, Sumi tetap menunjukkan tekadnya. "Pak, percayalah, aku akan baik-baik saja. Aku hanya ingin keluarga kita keluar dari kesulitan ini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendapat restu dari ayahnya, Sumi memulai proses panjang untuk menjadi pekerja migran. Ia harus mengurus dokumen, mengikuti pelatihan, dan menjalani pemeriksaan medis. Semua proses itu memakan waktu berbulan-bulan, tetapi Sumi tidak mengeluh. Ia menganggap setiap langkah sebagai bagian dari perjuangannya. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, Sumi berpamitan dengan keluarganya. Ayahnya memberikan nasihat terakhir dengan suara lirih. "Sumi, jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa sholat dan selalu ingat bahwa kami di sini mendoakanmu." Sumi mengangguk sambil memeluk ayahnya erat. Adik-adiknya, yang belum sepenuhnya mengerti situasi, hanya menangis dan memegang tangan Sumi seakan tidak ingin melepaskannya. Ketika mobil jemputan datang, hati Sumi terasa seperti dihantam ribuan beban. Dengan langkah berat, ia melangkah meninggalkan keluarganya, menahan tangis yang hampir pecah. Saat mobil melaju menjauh dari desa, Sumi hanya bisa memandang sawah dan jalan berbatu tempat ia tumbuh besar, sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku untuk menjalani ini." Perjalanan panjang menuju Uni Emirat Arab dimulai. Untuk pertama kalinya, Sumi menaiki pesawat terbang. Ia duduk di dekat jendela, memandang awan-awan putih yang seolah melayang di bawahnya. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu di hatinya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di negeri orang,
Tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan terbaik. Setelah perjalanan yang melelahkan, Sumi tiba di Dubai. Kota itu tampak seperti dunia lain baginya. Bangunan pencakar langit, lampu-lampu gemerlap, dan jalanan yang penuh dengan mobil-mobil mewah. Hatinya ciut melihat perbedaan antara hidup di kampung halamannya yang sederhana dan dunia baru yang serba modern ini. Ia dibawa ke sebuah rumah besar yang lebih mirip istana dibanding rumah. Majikan wanita yang bernama Fatimah menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Sumi. Kamu akan bekerja di sini. Jangan khawatir, aku akan membimbingmu," kata Fatimah dalam bahasa Inggris yang sederhana. Sumi merasa sedikit lega mendengar nada suara Fatimah yang ramah. Hari-hari pertama Sumi di rumah itu penuh dengan tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan tugas-tugas baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Fatimah mengajarinya cara membersihkan rumah, memasak makanan khas Timur Tengah, dan melayani tamu dengan sopan. Sumi bekerja keras, seringkali hingga larut malam. Tubuhnya lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Di rumah itu, Sumi juga bertemu dua pria kakak beradik, Khalid, yang ramah dan sering menyapanya, dan Ammar, yang lebih formal dan jarang berbicara. Khalid sering tersenyum kepada Sumi, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Suatu hari, Khalid menghampirinya di dapur. "Kamu bekerja keras sekali, Sumi. Kamu pasti rindu keluarga di rumah, ya?" tanyanya. Sumi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyuman kecil. "Iya, Tuan. Tapi saya harus kuat demi mereka." Kata-kata itu tampaknya meninggalkan kesan mendalam di hati Khalid, yang sejak saat itu sering mencari alasan untuk berbicara dengan Sumi. Namun, di tengah kesibukannya, Sumi tetap fokus pada tujuannya, mengumpulkan uang untuk keluarganya. Di rumah megah itu, Sumi mulai memahami bahwa ia bukan sekadar pembantu rumah tangga. Kehadirannya di sana sering diperhatikan oleh dua pria kakak beradik, Khalid dan Ammar. Khalid adalah pria ramah dengan senyuman hangat yang membuat suasana menjadi lebih ringan. Setiap kali Khalid melihat Sumi, ia selalu menyapa dengan nada bersahabat. "Selamat pagi, Sumi. Apa kabar hari ini?" tanyanya suatu pagi saat Sumi sedang menyiram tanaman di taman yang luas. Sumi, yang tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu, hanya tersenyum malu-malu sambil menjawab, "Baik, Tuan." Di sisi lain, Ammar adalah sosok yang berbeda. Ia jarang berbicara dan selalu tampak serius. Setiap kali bertemu Sumi, ia hanya memberikan anggukan singkat tanpa kata-kata. Sikap dingin Ammar membuat Sumi merasa segan, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Bagi Sumi, fokus utamanya adalah bekerja dengan baik dan menjaga hubungan profesional dengan semua orang di rumah itu. Hari-hari berlalu, dan Khalid mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Sumi. Ia sering menciptakan percakapan kecil yang awalnya hanya tentang pekerjaan, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi pembicaraan yang lebih personal. "Sumi, apakah kamu tidak merasa kesepian di sini, jauh dari keluarga?" tanyanya suatu sore ketika mereka bertemu di dapur. Sumi berhenti sejenak dari kegiatannya memotong sayuran. Pertanyaan itu menggugah hatinya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Tentu, Tuan. Kadang-kadang saya sangat rindu rumah. Tapi saya tahu, saya harus kuat. Semua ini demi mereka." Khalid terdiam, seolah memahami beban yang ditanggung Sumi. Perhatian Khalid membuat Sumi merasa sedikit lebih dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tahu batasannya. Ia tidak ingin salah memahami niat baik Khalid. Meski begitu, dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan kehangatan yang dirasakan setiap kali Khalid berbicara dengannya. Khalid menjadi semakin terbuka dengan Sumi. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, mimpi, dan kehidupan. Khalid menceritakan bahwa ia ingin menjalani hidup sederhana, berbeda dengan gaya hidup mewah keluarganya. "Kadang, semua ini terasa kosong, Sumi. Uang memang memberikan kenyamanan, tapi tidak selalu membawa kebahagiaan," kata Khalid suatu malam di taman. Sumi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan ceritanya. Ia menyadari bahwa meskipun hidup mereka sangat berbeda, ada kesamaan dalam rasa kesepian yang mereka rasakan. Namun, semakin sering mereka berbicara, Sumi mulai merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak pernah memikirkan cinta, terutama dalam situasi seperti ini. Baginya,
Keluarganya di desa adalah satu-satunya hal yang penting. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Khalid memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesulitannya. Sementara itu, Ammar mulai menyadari perubahan perilaku Khalid terhadap Sumi. Sebagai kakak yang lebih tua, Ammar merasa bertanggung jawab untuk menjaga keluarga mereka dari potensi masalah. Suatu hari, Ammar memanggil Khalid ke ruang kerjanya. "Khalid, aku melihat kamu sering berbicara dengan Sumi," katanya dengan nada datar. Khalid mengangguk, tidak mencoba menyangkal. "Dia adalah gadis yang baik, Ammar. Aku hanya ingin mengenalnya lebih baik," jawab Khalid. Namun, Ammar memandang Khalid dengan tatapan tajam. "Khalid, kamu tahu posisinya. Dia bekerja untuk kita. Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan penilaianmu. Jika kamu benar-benar serius, pikirkan matang-matang tentang konsekuensinya," ujar Ammar tegas. Khalid hanya terdiam, tetapi dalam hatinya, ia yakin bahwa perasaannya terhadap Sumi bukanlah sesuatu yang sementara. Ia mulai mempertimbangkan bagaimana caranya menyampaikan perasaan itu kepada Sumi tanpa membebani atau menyakitinya. Suatu malam, Khalid memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sumi. Ia menemui Sumi di taman belakang, tempat favorit mereka untuk mengobrol. Dengan wajah serius, ia berkata, "Sumi, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Sumi, yang sedang menyiram tanaman, berhenti dan menatap Khalid dengan tatapan bingung. "Apa itu, Tuan?" tanyanya lembut. Khalid menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Sumi, aku tidak tahu kapan ini dimulai, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat bersamamu. Aku menyukaimu." Kata-kata itu membuat jantung Sumi berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merespons seperti apa. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Tuan, saya menghormati Anda, tapi saya tidak bisa memikirkan hal seperti itu sekarang. Saya datang ke sini untuk keluarga saya. Mereka adalah prioritas utama saya." Khalid terdiam, tetapi ia tidak marah. Ia justru semakin kagum pada Sumi. "Aku mengerti, Sumi. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan," katanya sebelum pergi meninggalkan Sumi yang masih berdiri terpaku, merasa bingung dan bimbang dengan situasi yang baru saja terjadi. Setelah pengakuan Khalid, Sumi merasa hidupnya menjadi semakin rumit. Di satu sisi, perhatian Khalid memberikan kehangatan yang jarang ia rasakan sebelumnya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa cintanya kepada keluarga harus menjadi prioritas. Setiap malam, ia duduk di kamarnya yang sederhana di rumah majikannya, merenungkan perasaannya. Ia menulis dalam buku harian yang pernah diberikan Khalid sebagai hadiah, "Aku tidak pernah membayangkan berada di situasi seperti ini. Hati kecilku mungkin mulai merasakan sesuatu untuknya, tetapi aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku kepada keluargaku. Mereka adalah alasanku berada di sini." Pagi harinya, Sumi mencoba menjaga jarak dari Khalid. Ia mulai menghindari percakapan pribadi dan hanya berbicara ketika diperlukan. Namun, setiap kali ia melihat senyuman Khalid, ia merasa hatinya kembali terguncang. "Kenapa hidup harus rumit ini?" gumamnya dalam hati sambil menahan air mata yang mulai mengalir. Khalid, meski menyadari bahwa Sumi sedang menjaga jarak, tetap mencoba mendekatinya dengan cara yang halus. Ia tidak ingin memaksa atau membuat Sumi merasa tidak nyaman. Suatu hari, Khalid mendapati Sumi sedang bekerja di taman, membersihkan daun-daun yang gugur. "Sumi, kamu tahu apa yang aku kagumi dari dirimu?" tanyanya sambil duduk di bangku taman. Sumi berhenti sejenak, menatap Khalid dengan bingung. "Apa itu, Tuan?" tanyanya ragu. "Keteguhan hatimu. Tidak banyak orang yang bisa sekuat kamu. Kamu selalu memikirkan orang lain lebih dulu sebelum dirimu sendiri," jawab Khalid sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Sumi tertegun. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya terasa tertahan di tenggorokan. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Khalid melanjutkan, "Aku tahu kamu sedang mencoba menjaga jarak. Aku tidak akan memaksamu, Sumi, tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu ada di sini jika kamu butuh seseorang untuk berbicara." Sumi hanya bisa mengangguk pelan, merasa bahwa situasi ini semakin membingungkan hatinya. Waktu berlalu, dan Sumi mulai menyadari bahwa kontraknya hampir selesai. Ia memiliki keputusan besar di depannya. Apakah ia akan kembali ke desanya untuk melanjutkan tanggung jawabnya kepada keluarga, ataukah ia akan tetap di sini,
Di tengah kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan mungkin bersama Khalid, suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tertidur, Sumi duduk di balkon kecil di dekat kamarnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia membayangkan wajah ayahnya, ibunya, dan adik-adiknya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Ia teringat suara ayahnya yang berpesan sebelum ia pergi, "Sumi, keluarga adalah segalanya. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah melupakan kami." Air mata mengalir di pipinya. "Aku harus kembali," gumamnya pelan. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ia tahu bahwa meninggalkan Khalid akan meninggalkan luka di hatinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kewajibannya sebagai anak sulung. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menjalani semua ini. Keesokan harinya, Sumi memutuskan untuk berbicara dengan Fatimah, majikan wanitanya yang selama ini selalu memperlakukannya dengan baik. "Madam, kontrak saya hampir selesai, dan saya ingin kembali ke desa saya," kata Sumi dengan suara pelan. Fatimah, yang sudah menganggap Sumi seperti keluarga, tampak terkejut. "Sumi, kamu yakin ingin pergi? Kami sangat menghargai pekerjaanmu di sini," kata Fatimah dengan nada lembut. Sumi mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Madam. Tetapi keluarga saya sangat membutuhkan saya di rumah." Fatimah mengerti dan memberikan pelukan hangat kepada Sumi. "Kamu adalah gadis yang luar biasa, Sumi. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu," katanya. Di sisi lain, Khalid yang mengetahui keputusan Sumi merasa terpukul. Ia tahu bahwa Sumi memiliki alasan yang kuat untuk pulang, tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan kehilangan seseorang yang begitu berharga. Malam sebelum keberangkatan Sumi, Khalid menulis sebuah surat untuknya, berharap surat itu bisa menyampaikan perasaan yang tidak sanggup ia ungkapkan secara langsung. Hari keberangkatan Sumi pun tiba. Suasana di rumah itu terasa berat. Semua orang, termasuk Fatimah, Ammar, dan Khalid, mengantarkan Sumi ke bandara. Di perjalanan, Khalid duduk di sebelah Sumi. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya selalu tertahan. Sesampainya di bandara, Sumi berpamitan satu persatu kepada keluarga itu. Ketika tiba giliran Khalid, ia hanya bisa berkata, "Sumi, jaga dirimu baik-baik. Aku akan selalu berdoa untukmu." Khalid kemudian memberikan surat yang ia tulis malam sebelumnya. "Bacalah ini di pesawat," katanya sambil tersenyum kecil. Sumi menerima surat itu dengan tangan gemetar. Setelah mengucapkan salam terakhir, Sumi melangkah masuk ke terminal bandara. Di dalam pesawat, ia membuka surat itu. Tulisan tangan Khalid terlihat rapi, tetapi penuh dengan emosi. "Sumi, kamu adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Jika suatu saat nanti takdir mempertemukan kita lagi, aku akan tetap menunggumu. Khalid." Air mata Sumi mengalir deras. Ia tahu bahwa cinta ini tidak bisa ia perjuangkan sekarang. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar Khalid menemukan kebahagiaan, meskipun itu bukan bersamanya. Sesampainya di desa, langkah kaki Sumi terasa berat. Jalanan berbatu yang membentang dari gerbang desa hingga rumahnya tampak begitu akrab, membawa kenangan masa kecil yang penuh kesederhanaan. Dari kejauhan, ia melihat rumah kayu sederhana tempat keluarganya tinggal. Ibu Sumi berdiri di depan rumah, menunggu dengan penuh kerinduan. Begitu melihat sosok putrinya, sang ibu berlari menghampiri, memeluknya erat sambil menangis. "Sumi, nah, alhamdulillah kamu pulang dengan selamat," ucapnya dengan suara bergetar. Sumi membalas pelukan itu sambil menahan air matanya yang mulai jatuh. Ayahnya, yang kini terlihat lebih sehat meski tetap lemah, berjalan perlahan ke pintu dengan tongkat. "Sumi, kamu sudah membuat ayah bangga," katanya dengan senyuman kecil di wajahnya. Sumi menghampiri ayahnya, menggenggam tangannya erat, dan berkata, "Pak, saya pulang untuk kita semua. Kita akan memulai lagi bersama-sama." Momen reuni itu penuh haru, diwarnai tangisan kebahagiaan yang bercampur dengan rasa syukur. Sumi segera menggunakan uang yang ia kumpulkan untuk melunasi hutang keluarga. Ia juga memastikan adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa hambatan. "Sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi tentang uang sekolah. Belajarlah dengan rajin," kata Sumi kepada adik-adiknya yang masih kecil. Mereka mengangguk dengan semangat,
wajah mereka bersinar penuh harapan. Namun, meski berhasil meringankan beban keluarga, Sumi tidak bisa menghilangkan rasa kosong di hatinya. Setiap malam, ketika semua orang sudah tidur, ia duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari rumah majikannya. Dalam foto itu, ia melihat dirinya tersenyum bersama Fatimah dan keluarga. Ia juga teringat Khalid, sosok yang diam-diam telah mengisi hatinya. Apa kabar dia sekarang? Apakah dia masih mengingatku? Gumamnya pelan sambil memandangi langit gelap dari jendela. Sumi sadar bahwa meninggalkan Khalid adalah keputusan yang benar, tetapi rasa rindu tetap menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Sumi mulai kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Ia membantu ibunya bertani, merawat ayahnya, dan mendampingi adik-adiknya belajar. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia tidak bisa menghindari kenangan tentang kehidupannya di Uni Emirat Arab. Sumi teringat momen-momen kecil bersama Khalid, tatapan lembutnya, senyumannya, dan perhatian yang ia berikan. Suatu hari, saat membersihkan rumah, Sumi menemukan buku harian yang ia bawa dari luar negeri. Buku itu adalah pemberian Khalid, dan halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Sumi selama ia bekerja di sana. Ketika membuka halaman terakhir, Sumi menemukan catatan yang ia tulis sebelum pulang. Cinta adalah pengorbanan, dan aku memilih keluarga sebagai prioritas. Khalid, aku berharap kau bahagia, meskipun itu bukan bersamaku. Tulisan itu membuat air matanya jatuh lagi. Sumi mencoba menenangkan hatinya dengan berdoa, berharap suatu hari semua luka ini akan sembuh. Sumi memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan di desanya menggunakan sisa uang yang ia miliki. Ia membuka kios kecil yang menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari. Usahanya perlahan mulai berkembang, dan ia merasa bangga bisa membantu keluarganya dengan cara ini. Namun, di tengah kesibukannya, ada momen-momen ketika pikirannya kembali melayang ke Khalid. Ia sering bertanya-tanya, apakah Khalid masih mengingatnya? Apakah Khalid akan menepati janjinya untuk menunggu? Sumi tahu bahwa ia tidak bisa menggantungkan harapannya pada sesuatu yang tidak pasti, tetapi hati kecilnya tidak bisa berhenti berharap. Jika memang takdir mengizinkan, mungkin kami akan bertemu lagi, gumamnya suatu malam ketika melihat bintang-bintang di langit. Ia hanya bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan, percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuknya. Waktu terus berjalan, dan Sumi mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berlanjut. Ia fokus pada keluarganya, usahanya, dan masa depan yang ia bangun di desanya. Namun, di dalam hatinya, Sumi selalu menyelipkan doa untuk Khalid. Ya Allah, jika dia memang jodohku, pertemukanlah kami di waktu yang tepat. Jika tidak, jadikanlah aku dan dia saling merelakan. Doa itu menjadi penghiburan bagi Sumi di tengah perjuangan hidupnya. Meski cinta yang ia rasakan tidak pernah tersampaikan sepenuhnya, ia merasa bangga telah memilih keluarga di atas segalanya. Sumi belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Dengan hati yang semakin kuat, ia melangkah maju, membawa harapan baru untuk hidup yang lebih baik. Dalam perjalanan hidupnya, Sumi percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari rencana besar Tuhan, dan ia yakin kebahagiaan sejati akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih dan sampai Jumat.